Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan perkuliahan kali ini saya, Siti Nuraini Azahro, dengan NIM 2108440, mahasiswi program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021, akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Peran Pustakawan dalam Upaya Peningkatan Inovasi Pelayanan Perpustakaan di Era Digital. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Poin yang pertama yaitu ada fenomena. Saat ini, perkembangan teknologi digital dan internet meringankan pekerjaan manusia. Kehadiran teknologi digital dan internet dapat menggantikan peranan manusia dalam kegiatannya di perpustakaan. Era digital ini menuntut pustakawan untuk menjadi profesi yang akan bersentuhan langsung dengan dunia digital. Banyak hal baru yang terjadi dan pastinya harus bisa dikuasai. Dikutip dari artikel Perpustakaan Universitas Medan Area yang menyebutkan bahwa dalam era digital ini, peran dan tugas pustakawan akan lebih ditekankan pada mengajar, memberikan konsultasi, meneliti, memelihara akses informasi yang demokratis dan berkolaborasi dengan para ahli komputer dan ilmuwan dalam mendesain dan memelihara sistem akses informasi. Para pustakawan juga akan disibukkan dengan interaksi teknologi informasi untuk berkontribusi dalam membangun literate society. Selanjutnya ada teori relevan. Menurut Putu Laksman Pendit, sebagaimana dikutip oleh Hadi, menguraikan bahwa peran dan fungsi pustakawan adalah untuk mengevaluasi layanan yang ada di perpustakaan agar sesuai dengan harapan para pemustaka, sehingga pustakawan mampu menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Selanjutnya ada pengertian menurut Lhasa pada tahun 1994 yang menyebutkan bahwa pelayanan perpustakaan mencakup semua kegiatan pelayanan kepada pengguna yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Nah, kegiatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan atau pemustaka merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu perpustakaan untuk menyebarkan informasi dan memanfaatkan koleksi. Pengguna perpustakaan tidak hanya menginginkan pelayanan yang diberikan pihak perpustakaan saja, tetapi juga menginginkan pelayanan tersebut dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Baik, yang selanjutnya adalah konfirmasi fenomena dan teori. Sejalan dengan hal yang sudah dijelaskan pada teori relevan, dalam rangka menambah mutu atau citra baik suatu perpustakaan, tentunya tingkat pelayanan yang harus dilakukan oleh perpustakaan haruslah baik dan berkualitas. Aspek tersebut dilatar belakangi oleh keberhasilan pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Seorang pustakawan haruslah memiliki kecakapan dan kecerdasan dalam mengelola suatu perpustakaan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pada kesempatan kali ini saya mengambil dari dua penelitian. Yang pertama ada yang dilakukan oleh James Linadivya Samosir dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul Peran Pustakawan dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Yang kedua ada artikel karya Sri Wahyuni pada tahun 2018 yang berjudul Peran Pustakawan sebagai Agent of Change dalam memberikan layanan kepada pemustaka. Persamaan penelitian saya dengan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran seorang pustakawan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya lebih mengacu kepada inovasi apa yang dilakukan oleh seorang pustakawan untuk meningkatkan mutu dan citra baik di perpustakaan sebagai tempat instansi yang bekerja, dan juga inovasi seperti apa yang mereka kembangkan dalam memberikan pelayanan terhadap pemustaka. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada kesempatan kali ini saya mengambil 3 masalah yang akan saya kaji. Yang pertama adalah seberapa besar peran pustakawan dalam proses pelayanan perpustakaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi perpustakawan dalam upaya peningkatan mutu atau citra baik dari perpustakaan
Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pustakawan dalam upaya membuat para pemustaka berminat untuk berkunjung ke perpustakaannya, dan juga apakah pemustaka sudah merasa puas terhadap pelayanan perpustakaan yang sudah dilakukan. Adalah urgensi. Nah, kehadiran teknologi di perpustakaan tentunya membawa dampak bagi pustakawan. Teknologi informasi sangat mempengaruhi perpustakaan karena perpustakaan merupakan sarana informasi, sehingga pustakawan perlu memiliki pengetahuan tentang teknologi dan pendayagunaan teknologi. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa inovatifkah pustakawan dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini dalam rangka melakukan pelayanan di perpustakaan pada era digital. Baik, yang selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu inovasi. Nah, menurut Rosa Bedmos, dalam Batri dan Antin tahun 2015 mengatakan bahwa inovasi adalah sebuah hasil karya pemikiran yang baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut McKeown dalam Antonio tahun 2014, inovasi adalah bentuk dari perubahan sesuatu hal, baik yang bersifat inkremental atau sedikit demi sedikit, maupun perubahan yang bersifat radikal. Inovasi yang bersifat radikal dalam bahasa Inggris disebut invention. Baik, yang kedua adalah pengertian pustakawan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan adalah orang yang bekerja di dunia perpustakaan atau bisa disebut sebagai ahli perpustakaan. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari pelayanan. Menurut J.P.G. Sianipar, pelayanan adalah suatu cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang ataupun kelompok orang. Nah, pelayanan perpustakaan merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau penggunaan koleksi perpustakaan ataupun informasi untuk kepentingan pemustaka. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian era digital. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Era digital yang kini telah menjadi bagian kehidupan keseharian masyarakat, khususnya generasi muda sekarang, memang akan mengubah pola kehidupan, termasuk pola belajar dan pola penyebaran informasi. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data yang berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif adalah dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Kualitatif analisis merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi, yaitu dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisis dengan metode ini berupa teks ataupun narasi. Menurut Strauss dan Corbun, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi ataupun pengukuran. Metode kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Nah, pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode atau dengan pada penelitian kualitatif, seorang peneliti mengorek dan pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek dan pada
penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Nah, pada metode pengumpulan data kualitatif biasanya melakukan wawancara mendalam, fokus group discussion atau FGD, studi literatur, dan observasi. Hal ini dikutip berdasarkan perkataan dari Sekarang dan Bougie pada tahun 2016. Pada penelitian kali ini, instrumen yang saya gunakan adalah data-data hasil studi literatur lewat berbagai website perpustakaan. Prosedur yang saya gunakan adalah saya mengunjungi situs web milik beberapa perpustakaan dan melakukan pengamatan terkait konten ataupun kegiatan apa saja yang dilakukan perpustakaan tersebut dalam melakukan pelayanan terhadap pemustaka. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Nah, dalam proses penelitian yang mengacu pada beberapa pernyataan yang tadi, peneliti ataupun saya telah mengumpulkan beberapa data sebagai sumber analisis. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang sudah saya dapatkan dari berbagai website perpustakaan yang saya kunjungi. Berdasarkan hasil pengamatan dari data-data yang diperoleh melalui kajian literatur, dapat diambil sebuah hasil yang menyatakan bahwa pustakawan memegang peranan penting dalam meningkatkan inovasi pelayanan dan mutu perpustakaan yang menjadi instansinya bekerja. Pustakawan berperan sebagai penyumbang berbagai masukan untuk mengadakan kegiatan pelayanan perpustakaan yang konsepnya sudah mengikuti perkembangan era digital sekarang ini. Hal ini selaras dengan kajian teori yang menyatakan bahwa pustakawan bertugas mengevaluasi layanan yang ada di perpustakaan agar sesuai dengan harapan para pemustaka, sehingga pustakawan mampu menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Ini dikutip dari perkataan Putu Laksman Pendit. Nah, setelah saya sebagai peneliti menelusuri berbagai website perpustakaan, hampir semua perpustakaan tersebut menyediakan layanan isi kuesioner kepuasan pemustaka. Hal ini menunjukkan bahwa pustakawan melaksanakan tugasnya untuk mengevaluasi sistem pelayanan yang sudah mereka terapkan tersebut, apakah memuaskan atau tidak bagi pemustaka yang berkunjung baik secara online maupun secara offline kepada perpustakaannya. Selain itu, inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai perpustakaan saat ini ternyata sudah banyak sekali yang menarik. Contohnya seperti beberapa gambar yang barusan sudah ditunjukkan. Nah, di antara inovasi itu ada Perpustakaan Nasional yang selalu mengadakan kegiatan nonton film bareng setiap bulannya. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menarik para pemustaka agar berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Selain itu, banyak perpustakaan lain yang membuat konten di platform media sosial Instagram yang berisi tentang rekomendasi koleksi. Konten ini memberitahu jenis buku seperti apa yang harus kita baca dalam kondisi tertentu. Contohnya nih, ada lagi dari Perpustakaan Nasional seperti membagikan rekomendasi koleksi yang mengenai buku yang berjudul Enjoy Menyusun Skripsi. Buku ini sangat cocok sekali dibaca oleh kalangan mahasiswa semester akhir yang sedang dalam kegiatan menyusun skripsinya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pustakawan sebagai pengelola perpustakaan memegang peranan penting dalam proses pelayanan terhadap pemustaka. Dalam era digital ini, mau tidak mau perpustakaan harus bisa menyesuaikan teknologi yang berkembang, juga kebutuhan pemustaka yang beragam. Maka dari itu, diperlukan adanya inovasi baru untuk menarik minat pemustaka agar tertarik berkunjung ke perpustakaan. Beberapa inovasi yang telah peneliti lihat dari data-data yang diperoleh ternyata begitu menarik dan juga bisa dikembangkan di kemudian hari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya Siti Roeni Azaharo pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.